Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan tentunya sampai kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat darinya nanti di yaumil qiyamah, sehingga kita semua dapat masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dapat berjumpa kembali di acara kajian Inspirasi Be Happy. Kajian ini adalah sebuah kajian yang menjadi salah satu kajian yang digagas oleh Forum Komunikasi Dakwah Kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang yang selalu rutin diadakan, dan mudah-mudahan akan selalu istiqomah sampai ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kajian kali ini sendiri sangat spesial karena kita mengadakan kajian bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hari ini bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kajian Inspirasi Be Happy atau Crispy kali ini juga sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk rasa cinta kita, rasa takzim kita, dan rasa bersyukur kita telah menjadi bagian daripada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk kajian kali ini, teman-teman semua, kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa dan yang akan memberikan kita semua ilmu-ilmu akan memberikan kita semua petua ilmu dan juga siraman rohani tentunya pada kajian kali ini, di mana pemateri kita ini merupakan lulusan Universitas Islam Madinah, dan beliau juga adalah pengasuh pondok pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan. Materi kita tak lain dan tak bukan adalah Al-Mukarram Kiai Haji Al-Mukarram Ustadz Rijal Yuliar Putrananda. Untuk Ustadz Rijal, apakah sudah hadir di Zoom? Hadir. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin tanpa berlama-lama lagi teman-teman, sepertinya teman-teman juga sudah tidak sabar lagi ingin mendengar dan juga menyimak apa yang ingin disampaikan oleh Ustadz Rijal nantinya. Jadi saya tidak akan berlama-lama lagi, langsung saja mempersilahkan untuk Ustadz Rijal Yulia Putrananda menyampaikan siraman rohaninya pada kajian kita kali ini. Mangga Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على كتابك وسنة رسولك،
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Tsumma amma ba'du. Teman-teman sekalian yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan dan segenap jiwa raga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan keesaan Allah, tunduk di bawah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menciptakan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita saat ini. Dan suatu saat nanti beliau akan memanggil kita kembali. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kita. Dan dia pula yang menyempitkannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguji kita dengan berbagai bentuk ujian, kebahagiaan ataupun kesulitan. Dan dia pula yang maha mampu untuk mengangkat ujian tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu berzikir mengingatnya, bersyukur kepadanya, dan berupaya untuk memperindah, memperbagus, memperbaiki kualitas ibadah kita untuknya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Salawat berikut salam semoga tersampaikan selalu kepada baginda tercinta, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah beliau. Nabi yang risalah Islam Allah Subhanahu wa taala embankan kepada beliau untuk menjadi agama pamungkas, agama paripurna yang menutup semua kemuliaan agama sebelumnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menyempurnakan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman tiba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita taufiknya agar kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia mengikuti tuntunan dan keteladanan beliau hingga akhir hayat kita masing-masing. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah kepada kita sangat banyak. Tidak bisa kita hitung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memastikan siapa saja yang berupaya untuk menghitung nikmat Allah, pasti dia tidak mampu melakukannya. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidaklah satu nikmat pun yang ada pada diri kalian kecuali ia datang dari Allah. Dan seandainya engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak mampu melakukannya. Di antara sekian banyak kenikmatan Allah Subhanahu wa taala adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di akhir zaman ini. Lebih dari 1400 tahun yang silam. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi akhir zaman. Nabi penutup dari semua nabi yang pernah ada di atas muka bumi ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat manusia. Boleh dicatat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164. Dalam surat
Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sungguh Allah telah mengkaruniakan kepada kalian. Allah yang menyatakan bahwa Allah telah memberikan anugerah karunia kepada kaum mukminin, kepada kita semua yang telah berikrar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah telah menganugerahkan karunia besar kepada kita kaum mukminin. Apa itu? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita diutusnya seorang rasul, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini patut senantiasa untuk kita ingat dan kita syukuri. Tidak hanya pada waktu atau momen tertentu saja, tapi sepanjang waktu, setiap hela nafas, setiap detik yang berlalu, bahkan setiap kejap mata yang terlintas di dalam hidup kita. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kaum mukminin, kepada kita semua, diutusnya seorang rasul dari kalangan kita sendiri. Dia, rasul tersebut, membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah, mulai dari zaman para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian para sahabat menukilkannya kepada generasi berikutnya, terus sampai sekarang Al-Quran utuh, tidak sedikit pun berkurang. Subhanallah. Wa yuzakkihim, dan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dalam rangka menyucikan jiwa manusia agar bersih, agar jernih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita Al-Qur'an, mengajarkan kepada kita hikmah. Dan salah satu di antara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah wujud kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia, untuk segenap alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk kasih sayang untuk segenap alam semesta. Jadi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rahmah, kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Tidak hanya untuk bangsa manusia, tapi juga untuk bangsa jin. Dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu akan berdampak positif kepada makhluk yang lain, kepada segenap alam semesta ini. Apakah dia hewan, apakah dia tumbuh-tumbuhan, apakah lautan, daratan, dan seterusnya. Keunikan lain yang ada pada Nabi Muhammad SAW beserta risalah agama yang beliau bawa adalah bahwa agama Islam, agama yang beliau ajarkan kepada umat manusia adalah agama yang berlaku tidak hanya untuk etnis atau suku tertentu. Bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang yang berada di zaman beliau itu, tapi untuk seluruh umat manusia. Tadi sudah disebutkan ayat 107 dalam surat Al-Anbiya, rahmatan lil alamin. Kasih sayang untuk segenap alam semesta. Dalam ayat yang lain, dalam surat Saba ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, basyiran wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia,
engkau membawa kabar gembira dan engkau membawa peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa para pemirsa sekalian di mana saja berada rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan sendiri oleh beliau dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi kaffah." Dahulu para nabi sebelum beliau diutus untuk kaumnya secara khusus. Akan tetapi aku, kata Nabi, diutus untuk seluruh manusia dari zaman beliau hingga hari kiamat tiba. Masya Allah. Masya Allah. Di antara yang juga menarik dan akan menjadi pembahasan kita intensif di kesempatan pagi hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 128. Boleh catat ini. Ini penting. Boleh nanti dibuka kembali. Dalam surat At-Taubah ayat 128 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Dia punya 3 sifat sekaligus. Allah Subhanahu wa taala yang melegitimasi rekomendasi ini teguh, kokoh. Allah sebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam punya 3 sifat sekaligus dalam ayat ini. Apa sifat beliau? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau itu merasa berat apa yang dirasa berat oleh umatnya, saking sayangnya. Saking sayangnya Nabi kepada umatnya, beliau ikut merasakan berat apa yang dirasa berat oleh umatnya. Harisun 'alaikum. Beliau itu saking sayangnya kepada umatnya, sangat bersemangat untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Tidak ada satu kebaikan terlewat untuk diajarkan, tidak ada satu keburukan terlewat untuk diwaspadakan. Beliau sangat bersemangat memberikan yang terbaik bagi umat beliau. Bil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap segenap kaum mukminin, beliau itu penyantun, beliau penyayang. Allah. Maka kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah keniscayaan yang tidak terelakkan. Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hal itu. Dan kita semua tidak ada yang ragu terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Qur'an adalah Alkitab yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Tidak boleh kita ragu sedikit pun terhadap apa yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Ternyata dalam Al-Qur'an Allah tetapkan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat kasih, sangat sayang, sangat cinta kepada umatnya. Beliau ikut merasakan berat apa yang dirasa berat oleh umatnya. Beliau bersemangat untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Beliau juga Allah nyatakan Raufur Rahim terhadap seluruh kaum mukminin, maha penyantun dan penyayang. Para pemirsa sekalian di mana saja berada rahimakumullah, di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innama ana lakum mithlul walid liwaladihi u'allimukum." Innama ana lakum mithlul walidi liwaladihi u'allimukum. Sesungguhnya perumpamaan aku bagi kalian itu seperti halnya seorang ayah kepada anak-anaknya. Aku menuntun dan mengajarkan kalian. Jadi tidak ada sesuatu pun kecuali telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semua yang terbaik telah sampai. Semua yang terburuk sudah diwaspadakan. Maka cukup apa yang diajarkan oleh beliau, itulah tuntunan terbaik
yang hendaknya kita lakukan. Tidak perlu kita tambahi, tidak perlu kita kurangi, tidak perlu kita rubah, tidak perlu kita modifikasi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat sayang kepada umatnya, sudah sangat cinta kepada mereka. Sudah yang paling semangat mengajarkan yang terbaik, sudah yang paling ikut merasa berat dan bersedih akan apa yang memberatkan dan menyedihkan umatnya. Dan beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, bil mu'minin, terhadap seluruh kaum mukminin, rauf, penyantun, rahim, penyayang. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang ada di Miska dan di mana saja berada rahimakumullah. Tahukah kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merindukan kita. Sangat merindukan kita. Beliau sangat menyayangi umatnya. Sangat menyayangi umat. Beliau bahkan ingin sekali berjumpa dengan kita sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Kita sekarang di tahun berapa? 1444 Hijriah. Hitungannya itu sejak hijrah. Padahal Nabi sudah diutus 13 tahun sebelum berhijrah di kota Mekah. Maka berarti lebih dari 14 abad yang silam, Nabi SAW sudah merindukan umatnya. Dan itu sangat tergambar dalam potret hadis yang sahih berikut ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Anas radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa Nabi SAW datang ke sebuah pemakaman, kuburan. Wallahu a'lam, tapi besar kemungkinan itu adalah kuburan Al-Baqi' yang ada di kota Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuk yang sudah dikubur, yang sudah menjadi mayit. Dan ini satu di antara dua hikmah utama kita berziarah kubur. Agar kita yang masih hidup mendoakan kebaikan untuk mereka yang sudah meninggal dunia, karena mereka sudah tidak lagi bisa berdoa. Mereka sudah berada di alam barzakh, berbeda dengan alam dunia. Sudah terputus amal mereka. Sementara kita yang masih hidup, kita masih bisa berdoa, maka kita mendoakan untuk mereka. Itulah yang Nabi SAW lakukan dan beliau ajarkan untuk kita. Beliau membacakan doa, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Semoga keselamatan diberikan kepada kalian semua yang ada di pemakaman ini, wahai kaum mukminin. Sesungguhnya kami semua akan menyusul kalian suatu saat nanti. Kemudian setelah mengucapkan itu, beliau menghadap kepada para sahabatnya yang ikut mengiringi beliau sambil berkata, wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku sangat berharap aku melihat saudara kita. Para sahabat kebingungan, mereka heran. Kenapa Nabi SAW mengucapkan hal tersebut? Mereka merasa bahwa mereka adalah saudara beliau. Baik dahulu di kota Mekah, apalagi ketika berhijrah ke Madinah. Para sahabat merasa bahwa mereka adalah saudara Nabi. Mereka adalah keluarga Nabi. Kenapa Nabi SAW seakan-akan merindukan pertemuan bersama orang yang seakan tidak ada saat itu? Wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku sangat menginginkan untuk bisa menjumpai saudara-saudara kita. Maka para sahabat memberanikan diri untuk bertanya, Ya Rasulullah, awalasna ikhwana? Duhai Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara engkau? Bukankah kami saudara engkau ini? Kenapa engkau berharap untuk bertemu saudara-saudara padahal kami sudah bertatap muka ini dengan engkau sekarang? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antum ashabi wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du. Adapun kalian, maka kalian adalah para sahabatku. Sementara saudara kita, saudaraku dan saudara kalian, wahai para sahabatku, adalah orang-orang yang belum hadir saat ini.
Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad, menjadi lebih jelas apa yang dimaksud oleh beliau. Beliau menyatakan, wa ikhwanuna alladzina amanu bi wa lam yarawni. Kalian adalah para sahabatku, sementara mereka, saudara-saudara kita adalah yang beriman kepadaku, kendati pun mereka belum pernah melihatku. Allahu Akbar. Jadi Nabi SAW sudah sangat ingin melihat kita yang beriman kepada beliau meskipun kita tidak melihat beliau. Siapa di antara kita yang sudah pernah melihat Nabi SAW? Jangankan di dalam keadaan terjaga, dalam keadaan tidur pun mungkin kita belum pernah melihat, berjumpa, berbincang dengan Nabi SAW atau berjabat tangan dengan beliau atau duduk di majelis beliau, belum pernah. Tapi ternyata Nabi SAW sudah mengikrarkan kerinduan beliau untuk menjumpai saudara-saudara beliau, yaitu mereka yang beriman kepada beliau meskipun mereka belum pernah melihat beliau. Allahu Akbar. Bayangkan, teman-teman sekalian, bayangkan kalau suatu ketika ada seseorang yang ketuk pintu rumah kita, kemudian kita buka. Kita tidak kenal dia, dia tidak kenal kita. Kita belum pernah melihatnya, begitu pula sebaliknya. Tapi kemudian tiba-tiba beliau berkata, aku cinta kepadamu, aku sayang kepadamu, aku merindukanmu. Tentu kita akan kaget. Kita tidak langsung bisa menerima, meskipun itu adalah ungkapan sebuah kebaikan. Seseorang mencintai kita, menyukai kita, merindukan kita. Tapi kita mungkin langsung defense terlebih dahulu. Sebentar. Kamu siapa? Apa yang membuatmu menyatakan sayang kepadaku sementara aku tidak mengenalmu? Itu tidak berlaku pada Nabi SAW. Nabi SAW belum kenal kita, bahkan belum kenal orang tua, kakek, buyut kita belum pernah. Belum mengenal kita semua, belum mengenal kakek buyut kita semua. Tapi karena Nabi SAW, sebagaimana tadi disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 128, beliau itu sangat penyayang kepada umatnya. Beliau sangat mencintai umatnya. Saking sayang dan cintanya, beliau sudah ingin bertemu dengan seluruh umatnya, yaitu siapa saja yang beriman kepada beliau meskipun belum pernah berjumpa melihat beliau. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdi. Allahu akbar la ilaha illallah. Karenanya, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berlebihan kalau kemudian kita meyakini bahwa Nabi SAW sejatinya sudah merindukan kita. Nabi Muhammad SAW sudah mencintai kita. Dalam sebuah pembahasan hadis yang panjang tentang perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, hadis yang bahkan sampai pada derajat mutawatir. Dahulu Rasulullah SAW diberikan perjalanan mulia. Bahkan sebagian sejarawan menyatakan bahwa itu adalah bagian dari mukjizat beliau. Diperjalankan satu malam dari Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Palestina. Dari Mekah ke Palestina. Silahkan hitung berapa ribu kilometer di sana. Kemudian dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, tembus langit yang ketujuh. Kemudian kembali lagi ke Baitul Maqdis, kembali lagi ke Al-Masjidil Haram dalam satu malam. Sangat panjang perjalanannya. Yang hendak kami garis bawahi adalah tatkala Nabi SAW mendapatkan perintah salat 50 waktu. Satu hari satu malam. 50 waktu. Satu hari satu malam. Kemudian beliau turun, menjumpai Nabi Musa alaihissalam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, wahai Muhammad, apa yang telah Allah tetapkan bagimu dan umatmu? Maka kata Nabi SAW, wahai Musa, saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan perintah salat 50 waktu sehari semalam. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, wahai Muhammad, itu akan berat bagi umatmu. Itu akan berat bagi umatmu. Aku, seorang nabi, bagi kaumku. Aku kenal siapa mereka.
Sementara umatmu, aku juga mengerti mereka bahwa mereka semakin lambat laun, semakin melemah. Mereka tidak mampu, wahai Muhammad. Mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW yang mendengarkan pernyataan dari Nabi Musa alaihi salam, beliau langsung ikut merasakan berat apa yang kelak akan dirasakan berat oleh umat. Maka beliau menjumpai Allah meminta keringanan. Turun lagi, bertemu lagi dengan Nabi Musa alaihi salam sudah menjadi 40 waktu. Kembali lagi, turun kembali sudah ditetapkan 20 waktu. Diarahkan lagi untuk menjumpai Allah, minta keringanan lagi 10 waktu, terus sampai menjadi 5 waktu sehari semalam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Muhammad, 5 waktu berposisi, berkedudukan seperti 50 waktu dalam satu hari satu malam. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan untukmu dan umatmu? Kata beliau, salat 5 hari, 5 kali sehari semalam, wahai Nabi Musa alaihi salam. Kemudian kata Nabi Musa, wahai Muhammad, minta keringanan untuk umatmu itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, istahyaitu min Rabbi. Aku malu kepada Rabbku. Rabbku berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa 5 waktu seperti 50 waktu sehari semalam. Coba sekarang. 5 waktu sehari semalam. Berapa banyak di antara saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan dan berapa banyak yang kurang menjalankannya. Lalu bagaimana seandainya salat itu tetap sebagaimana awal perintahnya 50 waktu sehari semalam. Padahal kita sehari semalam cuma punya 24 jam. Subhanallah. Betapa Nabi SAW sangat sayang, sangat cinta, sangat perhatian kepada umatnya. Suatu ketika Rasulullah SAW membaca satu firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dikisahkan oleh sahabat mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, dahulu Rasulullah SAW pernah membaca suatu ayat. Ayat itu ada dalam surat Ibrahim ayat 36. Dalam surat Ibrahim ayat 36. Nabi SAW melantunkan firman Allah Subhanahu wa taala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala tersebut telah menyesatkan manusia. Telah menyesatkan banyak manusia. Ya Allah, maka barang siapa yang mengikutiku untuk bertauhid, mengesakan Engkau, maka orang itu adalah bagian dariku. Namun barang siapa yang durhaka tetap menyembah berhala-berhala tersebut, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala kondisi yang terjadi. Beliau mengadu kepada Allah, ya Allah, itu berhala-berhala begitu banyak, mereka semua telah menyesatkan banyak sekali manusia. Aku telah berdakwah mengajak mereka menuju tauhid untuk mengesahkan Engkau. Maka barang siapa yang mereka itu mendengarkan ajakanku, mereka adalah bagian dariku. Namun siapa saja yang enggan dan durhaka terhadap ajakanku, ya Allah, ampuni mereka karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat yang kedua, yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 118, yaitu tentang isi doa Nabi Isa alaihi salam. Tadi Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa pernah berkata dalam doanya, "In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ya Allah, sekiranya Engkau mengadab mereka lantaran kesyirikan mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Jika Engkau mengadab mereka, mereka hamba-Mu. Tapi jikalau Engkau mengampuni mereka, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian
Setelah Nabi SAW membacakan 2 ayat tersebut, beliau angkat kedua tangannya sambil menangis. Sambil menangis, Ya Rabbi ummati ummati, Ya Allah umatku umatku. Apa maksudnya? Sayangi umatku ya Allah. Sayangi umatku ya Allah. Jangan sampai mereka tersesat dalam kesyirikan. Jangan sampai mereka diazab lantaran kedurhakaan mereka kepada Engkau. Nabi SAW ingat umatnya. Bukan hanya para sahabatnya, seluruh umatnya beliau ingat. Beliau angkat tangannya. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umatnya dikasihi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihi salam, ya, untuk mengabarkan, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Wahai Muhammad, kami akan membuat engkau ridha dengan kondisi yang ada pada umatmu. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat keselamatan pada diri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Beliau tidak hanya sayang kepada para sahabatnya, tapi juga sayang kepada siapapun di antara umatnya yang hadir di zaman beliau atau yang baru akan lahir menjelang hari kiamat. Boleh kami ingatkan kembali riwayat lain yang sahihah untuk memberikan lebih banyak lagi potret dan gambaran bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Suatu ketika, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, ya, dan disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan senang, dalam keadaan bergembira, sumringah. Maka Aisyah dalam keadaan tersebut memanfaatkan kesempatan untuk meminta didoakan kebaikan. Beda sama kita kalau mungkin melihat orang yang kita sayangi, beliau sedang senang, terlihat di wajahnya sedang riang gembira, maka kemudian kita minta, Bang, minta duit. Mas, bagi hadiah dong, traktir dong, dan seterusnya. Tidak demikian dengan Aisyah, istri Nabi SAW, wanita yang paling beliau cintai. Melihat Rasulullah SAW yang sedang bergembira, maka Aisyah berkata kepada Nabi SAW, duhai Rasulullah, doakan kebaikan untuk. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampuni untuk Aisyah dosa yang dulu dan dosa di masa mendatang. Dosa yang tersembunyi atau dosa yang ternampak pada orang lain. Semua bentuk dosa diminta oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuninya dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka saking senangnya Aisyah sampai-sampai saqata ra'suha ala hijriha, sampai-sampai wajahnya itu terjatuh di pahanya sendiri. Maksudnya saking bahagianya gitu ya. Saking bahagia didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Doanya Nabi mustajab atau tidak? Mustajab. Doa Nabi SAW pasti terkabul. Maka kalau didoakan oleh Nabi SAW agar dosa-dosa beliau diampuni, baik dosa yang dulu lampau atau yang akan datang, dosa yang dilakukan di kesendirian, dosa yang dilakukan di tengah keramaian, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti sudah diampuni. Melihat Aisyah yang tersipu malu karena bahagia atas doa tersebut, maka Nabi bertanya, "Ya Aisyah, ayasurruki du'ai?" Wahai Aisyah, apakah doaku itu tadi membuatmu berbahagia? Kemudian Aisyah menjawab, "Wa ma li la yasurruni du'auka ya Rasulullah." Bagaimana mungkin aku tidak berbahagia dengan doamu untukku itu, wahai Rasul? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut, "Ya Aisyah, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salah."
Wahai Aisyah, demi Allah, itu adalah doaku untuk seluruh umatku di setiap salat. Allah. Nabi SAW ingat kepada umatnya di setiap salat. Beliau buktikan cinta dan sayangnya kepada umatnya tersebut dengan mendoakan kebaikan bagi mereka. Didoakan. Itulah bukti cinta Nabi SAW kepada umatnya. Bukan main-main. Bukan seperti sebagian orang yang katanya menjalin hubungan cinta kasih. Lip sync saja, I love you, I miss you, dan seterusnya. Bisa. Sekedar bualan saja. Atau kalaupun tulus, maka itu bertahan hanya 1-2 bulan, 1-2 tahun, 1-2 semester. Setelah itu dicampakkan, dikhianati, diselingkuhi, dan seterusnya. Bukan cinta yang tulus. Bukan cinta yang berbukti. Apalagi bukan cinta yang berbalas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai umatnya dengan segenap hati beliau di berbagai kondisi dan keadaan. Ada yang menarik juga teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Wa inni ikhtabatuha da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'ah." Catat ini baik-baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi punya hak doa spesial yang pasti dikabulkan. Setiap nabi punya hak doa spesial yang pasti dikabulkan. Ternyata seluruh nabi, masing-masing nabi telah memanfaatkan doa-doa tersebut kecuali aku. Aku menyimpannya. Hak spesial doa yang pasti dikabulkan tersebut, aku simpan. Buat apa? Untuk memberikan syafaat bagi seluruh umatku nanti di hari kiamat. Maka syafaat tersebut pasti diraih, insya Allah, bagi siapa saja di antara umatku yang meninggal dunia tanpa membawa dosa kesyirikan. Allah. Andai kita tidak meminta kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita. Andai kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, maka berdasarkan hadis ini Nabi sudah menjanjikan siapa saja di antara umatnya meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa dosa kesyirikan. Kalau mungkin sempat berbuat syirik, maka kemudian dia telah bertaubat kepada Allah dari syiriknya tersebut. Sehingga meninggal dunia tanpa membawa dosa kesyirikan, dia pasti mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Karena Nabi telah simpan hak istimewa, doa yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi akan memberikan syafaat kepada umat. Masya Allah. Dan kita tahu hadis-hadis tentang syafaat begitu banyak. Nanti di hari kiamat, hari yang penuh dengan kegentingan, kepanikan, kedahsyatan kondisi. Manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam alaihi salam, meminta agar Nabi Adam mengajukan syafaat kepada Allah buat manusia. Tapi Nabi Adam menolak. Jangan, aku pun butuh syafaat. Mintalah kepada selainku. Pergilah menuju Nuh alaihi salam. Maka manusia menuju Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh pun menyatakan yang sama. Jangan, aku juga butuh syafaat. Pergilah kepada Khalilillah Ibrahim. Maka mereka manusia menuju Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim menyatakan jangan, aku juga butuh syafaat. Pergilah kepada Kalimullah Musa alaihi salam. Maka manusia menuju Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa menyatakan jangan, aku juga butuh syafaat.
Coba mintalah kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka manusia menuju Nabi Isa alaihi salam. Kata Nabi Isa alaihi salam, pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika manusia menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, ana laha, ana lah. Aku telah diizinkan untuk mengajukannya. Aku telah diizinkan untuk mengajukannya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam maju sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang panjang. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, ya Muhammad, irfa' ra'sak, usal tu'tah, washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah maka pasti akan diberi. Ajukan syafaat maka pasti dikabulkan. Mendengar Allah Subhanahu wa taala mempersilakan beliau untuk mengajukan syafaat, maka Nabi bersabda, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati. Ya Allah, Rabbku, umatku, 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 berikan mereka syafaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, menyatakan, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihim minal babil aymani min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkan dari umatmu siapa saja yang tidak perlu perhitungan masuk kepada pintu paling kanan dari pintu-pintu surga. Penghormatan kepada mereka. Karenanya membahas tentang bagaimana cinta Nabi SAW kepada umatnya sangat besar. Nabi SAW itu kalau lihat mendung, ini kebetulan kita sudah sering mendengar cuaca hujan ya. Di Magelang dan sekitarnya kita sudah sering, mungkin setiap hari sekarang turun hujan, pagi pun sudah tidak terlalu terik. Kalau kita melihat mendung, mungkin kita tidak terlalu membayangkan apa-apa. Nabi SAW, kalau melihat awan gelap mendung, melihat ada gemuruh dan angin, beliau itu resah. Beliau gelisah. Kalau kemudian ada angin, kemudian ada mendung, beliau itu gelisah. Kegelisahan itu sangat terlihat di raut wajah beliau. Beliau mondar-mandir, bolak-balik. Kemudian Aisyah bertanya, kenapa Nabi SAW gelisah? Maka beliau berkata, inni khasyitu an yakuna adzaban sullita ala ummati. Takut itu akan menjadi azab yang diturunkan kepada umatku. Jadi bukan hanya sayang pada diri beliau sendiri, sayang pada keluarga beliau sendiri, sayang kepada umatnya. Sayang kepada umat. Dan kita tahu kalau di kisah-kisah sebelumnya, kisah-kisah para nabi sebelumnya, begitulah yang terjadi pada kaum Ad misalnya. Mereka dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala angin, berawal dengan mendung yang pekat. Ternyata menjadi angin yang sangat dingin, membawa suara memekakkan telinga, memutar-mutar mereka, mencabut-cabut mereka dari rumah, dari benteng, dari istana, dari gua, dari sumur-sumur tempat mereka bersembunyi. Nabi SAW mencemaskan, mengkhawatirkan keselamatan bagi umatnya. Bahkan Nabi SAW ketika menyembelih, beliau menyatakan, Allahumma hadha an ummati jami'an mimman syahida laka bitauhid wa syahida li bil balagh. Ya Allah, sembelianku ini adalah atas seluruh nama umatku yang telah mempersaksikan tauhidmu dan telah mempersaksikan kebenaran risalahku sebagai nabi. Allahu Akbar. Bagaimana besarnya cinta dan sayang Nabi SAW kepada umatnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mencintai baginda Nabi SAW? Apakah kita mencintai beliau? Mungkin jawaban kita, oh jelas Ustaz, saya cinta kepada Nabi SAW. Ustaz tidak perlu tanyakan itu jelas. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita membuktikan? Sebuah ungkapan cinta disampaikan, diutarakan. Ke orang yang mendengarnya akan meminta bukti. Nabi SAW tidak harus kita meminta bukti cinta beliau kepada kita.
Beliau mengutarakan cinta beliau bukan sekedar dengan kata-kata, tapi beliau buktikan dengan 1001 cara. Beliau membuktikan cinta tulus beliau kepada umatnya. Bagaimana seorang muslim, seorang mukmin mengungkapkan, membuktikan cermin cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya coba sebutkan 2 potret begitu indah dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada seorang datang menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Rasul, kapan hari kiamat terjadi? Tanya tentang kapan hari kiamat. Nabi nggak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberitahukan kepada Nabi kapan waktu hari kiamat terjadi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tapi dengan redaksi pertanyaan, wa ma'adatta laha? Emang apa yang sudah kau siapkan untuk kedatangan hari kiamat itu? Maka sahabat tersebut berkata, la syai', belum Nabi, aku belum siapkan apa-apa, illa anni yuhibbullah wa rasulah, hanya saja aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu engkau akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Artinya kalau kau benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, dengan bukti yang nyata, maka engkau akan dikumpulkan bersama yang engkau cintai. Jadi cinta itu harus berbukti. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau itu pernah menginap di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melayani ketika menginap di rumah Nabi, memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya untuk melayani Nabi. Maka beliau ambilkan air wudhu Nabi, ya, kemudian mempersiapkan apa yang Nabi perlukan saat berhajat misalnya, disiapkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, sal, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu kepadaku. Nah, bayangkan kalau teman-teman sekalian kita kalau kita berada di rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berkhidmat melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bertanya kepada kita, mintalah, mintalah sesuatu dariku. Entah apa yang akan kita minta. Tapi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Rasul, aku minta agar aku juga bisa dekat bersanding dengan engkau nanti di surga. Masya Allah. Bukan sekedar minta masuk surga. Surganya Nabi. Surga yang tertinggi. Aku berharap aku bisa bersanding dekat dengan engkau di dalam surga bersama engkau, wahai Nabi. Kemudian Nabi ingin memastikan, aw ghaira dzalik, atau mungkin kau punya keinginan yang lain. Kemudian kata Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami, huwa dzaka ya Rasulullah. Enggak, itu saja Rasul. Aku berharap aku bisa bersanding dekat denganmu di dalam surga. Kata Nabi SAW, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu bantu aku. Aku akan berdoa, bantu aku dengan wujud nyata. Engkau banyak sujud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar itu bisa menjadi bukti keinginanmu bersanding dekat denganku di dalam surga. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita benar cinta kepada Nabi, maka bukan hanya sekedar mengungkapkan, bukan hanya sekedar mewujudkan atau merayakan di waktu tertentu, di momen tertentu, pada satu gelaran acara tertentu. Setiap waktu, setiap saat kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Ikuti Rasul, ikuti tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau ajarkan kepada kita, ikuti, laksanakan. Kita kan sering tuh, kita berkata kepada Pak dosen, Ibu dosen, siap Pak, siap Bu. Kita berkata kepada bos kita kalau di lingkup pekerjaan, siap bos, misalnya begitu. Siap komandan.
atau kepada ayah ibu kita, nah begini begitu, siap mah, siapa? Berapa banyak kita ucapkan itu sebagai wujud cinta kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada perintah dari Allah, ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada larangan dari Allah, ada larangan dari Rasulullah, berapa banyak kita ikrarkan di dalam relung hati kita sendiri, aku siap menjalankannya, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Ali Imran, ini juga catat, ini penting sekali. Dalam surat Ali Imran ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, seandainya kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka buktikan dengan mengikuti aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Karenanya para ulama semisal Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa hadhil ayatu ayatun imtihan. Ayat ini adalah ayat ujian untuk menjadi tolok ukur siapapun yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tapi ternyata buktinya zong. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku, masing-masing umatku masuk ke dalam surga kecuali yang menolak. Ustaz, apa ada yang menolak masuk surga? Kalau di antara kita ada yang mengungkapkan keheranan semacam itu, dahulu para sahabat pertama kali mendengar dari Nabi ungkapan ini juga mereka keheranan dan bertanya. Ketika Nabi menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Masing-masing dari umatku seluruhnya masuk surga kecuali yang menolak. Maka para sahabat langsung bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang menolak masuk surga wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang taat mengikutiku, dialah yang masuk surga. Siapa yang membangkang dan mendurhakaiku, dialah yang menolak masuk surga. Simpel, nampaknya. Tapi mendalam sekali esensinya. Bukan dari sekedar sebuah ungkapan, bukan dari sekedar sebuah perayaan, bukan dari sekedar sebuah ritual-ritual tertentu. Ini bukti cintaku kepada Nabi SAW. Terlalu bertele-tele kita membahasakannya. Nabi SAW bikin satu kaidah. Setiap umatku masuk surga kecuali yang menolak. Yang ingin masuk surga seperti apa, wahai Rasulullah? Yang taat kepada Nabi, mengikuti tuntunan Nabi, dia masuk surga. Tapi yang abai, lalai, durhaka, membangkang tuntunan Nabi, itulah orang yang menolak masuk surga. Yang terakhir, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14. "Wa may yuti'ir rasul wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri tahtaha al-anhar min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'azim." وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang taat kepada Rasulullah, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya, itulah kemenangan yang agung. Sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada Allah, barang siapa yang durhaka kepada Rasulullah, melampaui batasan-batasannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, kekal abadi di dalamnya, baginya azab yang sangat menghinakan. Nanti di akhirat, Nabi SAW akan menyambut umatnya di telaga untuk minum dari air telaga tersebut. Keistimewaan di telaga itu adalah ketika minum,
satu teguk saja, maka dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya sepanjang kehidupan akhir. Maka seluruh umat Nabi merindukan untuk bisa minum dari air telaga Nabi yang Nabi sendiri menjaganya. Nabi menyambut, ana faratukum 'alal haud, aku yang menyambut kalian untuk datang ke telaga. Di antara sebagian umat Nabi yang mendekat untuk minum dari air telaga tersebut ternyata dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Maka Nabi SAW masih dengan cinta dan kasih sayangnya kepada umatnya, beliau akan berkata, "Ya Rabbi ummati ummati." Wahai Rabbku, mereka umatku, biarkan mereka mendekat dan minum dari telagaku. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya Muhammad, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'd." Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka bikin-bikin baru dari tuntunan agamamu setelah engkau meninggal dunia. Jadi ada orang-orang memang di tengah-tengah umat Nabi mungkin mengaku sebagai pengikut Nabi, cinta kepada Nabi, tapi mereka bikin modifikasi dari tuntunan Nabi. Mereka tambahkan, mereka kurangi, mereka rubah-rubah, mereka tambahkan porsinya, mereka berinovasi baru, memodifikasi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tuntunan yang dimaksud adalah tuntunan agama ritual, ya. Bukan sekedar sarana. Ritual itu berkaitan dengan waktu, tempat, tata cara pelaksanaan, jumlah, batasan ini, batasan itu ritual. Adapun sarana, media, maka tidak masalah. Tapi kalau sudah masuk kepada kategori ritual, ternyata kemudian dimodif-modif, tidak sebagaimana yang Nabi SAW dahulu ajarkan, dia akan diusir oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syafaat yang tadinya akan dimintakan oleh Nabi SAW untuk mereka ternyata tidak berlaku. Karena Allah menyatakan, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang dahulu mereka buat-buat baru dalam agamamu. Maka kemudian Nabi SAW menyatakan, fasuhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Kalau begitu jauh saja, menjauh sajalah orang-orang yang mengganti tuntunanku setelah wafat. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit sekali gambaran singkat tentang bagaimana cinta Nabi SAW kepada umatnya dan bagaimana bukti cinta beliau untuk mereka. Tapi agar cinta Nabi tidak bertepuk sebelah tangan, kita yang telah mengikrarkan dengan lisan kita bahwa kita juga cinta kepada beliau, maka kita butuh bukti, membuktikan cinta kita kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dengan taufiknya untuk bisa mewujudkan dan membuktikan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan momen tertentu, tapi sepanjang waktu, di sepanjang hayat masih dikandung badan kita. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah materi yang sangat luar biasa telah dipaparkan oleh Ustadz Rijal dan membuat kita semua semakin takjub dengan kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, yaitu kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa menjadikan kita, keimanan kita, ketakwaan kita, rasa cinta kita juga kepada Nabi Muhammad SAW semakin meningkat, semakin bertambah, dan semua itu harus kita buktikan dengan perilaku kita, sikap kita, dan akhlak kita yang meneladani beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sesi selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab, dan teman-teman semua boleh mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya bisa secara langsung melalui raise hand dan nanti on mic, ataupun teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan melalui via kolom chat yang insya Allah nanti akan kita bacakan. Untuk penanya, hanya kami batasi untuk 3 penanya saja. Bagi yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan, dipersilakan.
Ya, baik. Sambil menunggu pertanyaan lain yang masuk, mungkin izin Ustadz, saya izin bertanya. Mungkin ini konteksnya tidak pada yang tadi saya sampaikan, tapi sepertinya ada kaitannya juga gitu Ustadz. Yang ingin saya tanyakan adalah terkadang iman kita itu sering naik ya, sering naik, tapi juga sering turun gitu. Ketika mendengar pengajian seperti ini, salah satunya adalah tadi dipaparkan mengenai luar biasanya cinta Rasulullah SAW kepada umatnya, itu hati kita sangat terenyuh gitu, keimanan kita sangat terenyuh. Tetapi ketika misalnya tidak mengikuti pengajian, kadang-kadang iman kita itu juga menurun kembali, Ustaz. Nah, apa sih penyebab hal itu bisa terjadi dan bagaimana kemudian untuk menjaga gitu hal tersebut agar tetap bisa bertumbuh dalam hati kita? Mungkin seperti itu, Ustaz. Mudah-mudahan dipahami. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada antum penanya dan kepada siapapun yang hadir dalam kebersamaan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Benar sekali bahwa iman mengalami pasang surut, terkadang naik, terkadang turun. Dengan apa iman mengalami kenaikan? Jawabannya dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan apa iman mengalami surut dan kemunduran? Jawabannya dengan kemaksiatan. Jadi kalau ditanya kenapa iman kita itu cenderung menurun atau berkurang, jawabannya karena pasti ada dosa yang kita lakukan. Pasti ada dosa yang kita lakukan. Maka tugas kita adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa tersebut. Perbanyaklah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengalami penurunan keimanan, maka berarti itu adalah salah satu dampak serius dari dosa yang kita lakukan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita bisa mempertahankan keimanan kita, agar kita setidaknya iman ini terjaga meskipun perlahan tapi cenderung naik, progresnya itu terlihat. Mungkin ada sebagian orang berkata, Ustadz kan katanya anak cucu Adam itu banyak dosanya. Iya, tapi haditsnya tidak sampai di situ. Kata Nabi SAW, setiap anak cucu Adam banyak melakukan kesalahan. Tapi yang paling baik dari mereka yang melakukan kesalahan adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuntaskan hadis. Artinya, sekalipun kita tercipta banyak tergelincir dalam dosa, maka bukan berarti kemudian itu sekedar lumrah saja. Justru itulah yang seharusnya menjadikan kita lebih banyak lagi bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa. Bagaimana cara mempertahankan keimanan kita? Caranya adalah dengan semakin bersemangat belajar ilmu agama. Kok bisa begitu, Ustaz? Iya. Karena dengan belajar ilmu agama, kita jadi tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang halal, mana yang haram. Mana tauhid, mana syirik. Mana tuntunan sunnah Nabi dan keteladanan beliau, mana yang bukan. Mana yang diridhai oleh Allah, mana yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Mana yang akan menghantarkan kita masuk ke dalam surga, mana yang akan menyeret dan melemparkan kita ke dalam neraka. Ilmu. Bukan ilmu tentang sains, bukan ilmu tentang matematika, tentang ilmu agama, din. Maka silahkan apapun kesibukan kita, apapun aktivitas kita, apapun konsentrasi kita, disiplin ilmu apapun yang kita perdalam, jangan lupa bahwa kita punya kewajiban untuk belajar ilmu agama dan itulah yang akan menjadi sumber utama tumbuh kembangnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, doa. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Ya Allah yang Maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Ini yang kedua. Yang ketiga, bergaullah, bersahabatlah
bertemanlah dengan orang-orang yang saleh. Perbanyaklah untuk berada di dalam lingkungan yang saleh. Ini untuk menjaga stabilitas keimanan kita. Eksistensinya akan progres insya Allah. Karena teman, lingkungan yang saleh akan mengingatkan kita pada kebaikan. Dan akan mencegah kita dari kemungkaran. Berbeda dengan teman yang asal senang, teman yang asal sama hobi kebiasaan, teman yang hanya sekedar happy-happy saja, teman sekedar nyambung curhat dan obrolannya. Tidak. Teman yang saleh, lingkungan yang saleh adalah yang mengajak kita untuk berzikir, mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di jalan ketaatan kepada Allah dan seterusnya. Maka beradalah dekat dengan teman dan lingkungan yang saleh. Yang keempat, perbanyak mengingat kematian. Kita ini hidup sebentar. Berapa lama hidup kita? 60 tahun, 70 tahun. Apakah kita pikir itu panjang? Tidak sama sekali. Bahkan banyak juga di antara orang-orang yang kita kenal atau ada di sekitar kita, mereka meninggal dunia jauh sebelum mereka mencapai 50 tahun, 60 tahun. Masih muda meninggal dunia, masih belasan tahun gagal ginjal meninggal dunia, masih belasan tahun kena kanker, kena serangan jantung, gagal ginjal dan lain sebagainya. Atau ada yang mengalami kecelakaan mati seketika. Subhanallah. Maka jangan bayangkan bahwa kita pasti 60 tahun, kita pasti 70 tahun. Ingat. Karenanya Nabi SAW menyatakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang dapat memutus semua mata rantai kenikmatan. Itulah mati. Sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah berhenti. Semuanya sudah lenyap. Ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, perbanyaklah membaca dan mempelajari kisah-kisah keteladanan generasi terbaik yang saleh di antara umat ini. Siapa yang paling saleh? Setelah para nabi dan rasul, yang paling saleh adalah generasi para sahabat yang berguru langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian terbaik kedua adalah para tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Kemudian generasi terbaik ketiga adalah tabi'ut tabi'in, murid-muridnya murid para sahabat. Dan siapa saja yang meniti jejak generasi terbaik, tiga terbaik ini, ikuti mereka. Baca tentang biografi mereka. Kalau kita baca tentang mereka, subhanallah, kita merasa seperti tidak ada apa-apanya dibandingkan seujung kuku mereka. Maka dengan membaca tentang biografi mereka akan menjadi tambah semangat kita meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya, sangat luar biasa. Dan mohon izin Ustadz, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Kang Panji Periadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, dalam Al-Anbiya ayat 107 disebutkan Rasulullah itu adalah rahmat untuk alam semesta. Lalu seperti apa bentuk rahmat beliau kepada orang-orang yang menyelisih ajaran-ajaran beliau, yang mana mereka juga masih menjadi bagian dari alam semesta? Syukron Ustadz, semoga Allah limpahkan kebaikan kepada antum dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Masya Allah. Iya. Diutusnya Nabi SAW menjadi rahmat bagi alam semesta, maka konsekuensinya adalah menyambut apa yang beliau tuntunkan bagi umat manusia. Bukan hanya sekedar rahmat kemudian selesai. Ya, sama seperti misalnya, ini ilustrasi sederhana saja. Seorang ayah atau seorang ibu misalnya menyiapkan hidangan makanan. Seorang ibu menyiapkan hidangan makanan. Silakan nak, dimakan nak. Dimakan, ini ibu masak spesial buat kamu. Tapi kemudian si anak tidak makan. Maka yang salah siapa? Yang salah adalah si anak, karena dia tidak mengambil, tidak mencicipi, tidak merasakan apa yang dimasak oleh ibu. Ilustrasi sederhananya seperti itu. Kalau Nabi SAW diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi segenap alam semesta, konsekuensinya adalah ikuti apa yang menjadi tuntunan beliau. Bukan sekedar keberadaan beliau otomatis.
menjadi sebuah kasih sayang. Seperti tidak otomatisnya anak itu bisa merasakan nikmatnya makanan kalau dia tidak duduk di meja makan kemudian menyantap. Maka dia mendekat, bismillah dia cicipi, kemudian baru kerasa, oh Masya Allah. Maka seperti itu kurang lebih. Konsekuensi dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai kasih sayang bagi segenap alam semesta, maka mereka al-mukallafun, yaitu kaum bangsa jin dan bangsa manusia, kaum manusia, maka mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian kita ingin, tapi apa bentuk kasih sayang bagi alam semesta? Dampak dari kasih sayang risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk segenap alam semesta bagi mereka yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana memperlakukan mereka. Makanya tidak ada di dalam Islam itu kemudian radikalisme diajarkan, tidak ada. Terorisme tidak ada. Maka tuduhan yang keliru, tuduhan yang keji kalau dinyatakan bahwa agama Islam adalah agama radikalisme. Tidak. Bagaimana mungkin radikalisme? Saya ingin coba berikan potret sederhana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai perintahkan kepada kita, kalau kita itu bawa anak panah, ada busur panah, ada anak panah yang ujungnya tajam, yang dilesatkan itu. Kalau kita itu membawa anak panah menuju keramaian seperti pasar atau yang lain, kita diperintahkan untuk letakkan ujung runcing anak panah tersebut di dalam telapak tangan kita. Kenapa? Agar tidak melukai orang lain. Ini kasih sayang. Maka dampak dari dijalankannya tuntunan Nabi SAW, maka semua akan tertata sedemikian indah, ditempatkan tepat pada tempatnya. Akan ditempatkan pada tempat. Oleh sebab itu, konsekuensi dari kasih sayang itu adalah mengikuti tuntunan Nabi SAW. Adapun mereka yang belum mengikuti tuntunan Nabi SAW, selama mereka tidak menjatuhkan, tidak memerangi, tidak mencabik-cabik kehormatan Allah, kehormatan Rasul, kehormatan agama Islam, maka mereka berada dalam kondisi aman. Karenanya misalnya, non-muslim itu tidak satu jenis. Ada non-muslim harbi yang memerangi kaum muslimin. Ini harbi. Perlakuan mereka berbeda dengan al-mu'minul musta'man, al-kafirul musta'man, al-kafirul dhimmi, al-kafirul mu'ahad. Ada non-muslim yang berada di bawah perlindungan pemerintah kaum muslimin. Ada yang berada di bawah kesepakatan bersama pemerintah kaum muslimin. Ini tidak boleh diperlakukan sama seperti mereka non-muslim yang memerangi kaum muslimin. Inilah rahmah. Inilah rahmah yang diajarkan oleh Islam, itu sangat sedikit ya, tetapi kurang lebih seperti itu gambarannya, wallahu taala alam. Satu pertanyaan lagi, kita di Magelang sebentar lagi akan masuk pelaksanaan adzan salat zuhur. Silakan. Baik Ustadz, jazakallah khair atas jawabannya. Baik, untuk satu pertanyaan lagi di sini sudah ada yang raise hand untuk Kang Arya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Ilaikum ahsanallah. Di dalam hadis yang tadi tentang telaga, bahwasanya orang-orang yang berbuat perkara baru dalam agama diusir dari telaga Nabi, Ustaz. Itu yang dimaksud di situ, bahwasanya orang-orang yang berbuat perkara baru dalam akidah, apa juga yang diusir orang-orang yang berbuat perkara baru dalam amalia, Ustaz? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, pertanyaannya jelas ya, akhi. Semua yang dituntun oleh Nabi SAW itulah keteladanan yang harus kita ikuti, baik dalam keyakinan, akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, interaksi sosial, ya itu semua tuntunan Nabi SAW. Maka siapa saja
yang menyelisihi tuntunan Nabi, memperbaharui apa yang Nabi SAW ajarkan, baik terkait dengan akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan lain sebagainya, maka dia masuk ke dalam ancaman hadis ini. Ya. Jadi tidak terpilah-pilih, karena tidak ada penjelasan yang membatasi lingkup tertentu dari hadis tersebut. Karenanya kita perlu berhati-hati dalam hal keyakinan, dalam hal ibadah, ya, dalam hal muamalah dan lain sebagainya. Tentu nanti penjelasannya akan lebih banyak lagi ketika ada sebuah perbedaan. Ya, perbedaan itu ada perbedaan yang prinsipil mendasar, ada perbedaan yang tanawwu', ya hanya sekedar perbedaan istilah saja tapi hakikatnya sama atau muaranya sama. Ini butuh penjelasan yang lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Tapi konteks haditsnya secara umum adalah siapa saja yang membikin baru, menginovasi, memodifikasi baru apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, bukan bagian dari beliau, ritual. Ya, apakah itu ritual keyakinan, apakah ritual ibadah, apakah ritual akhlak atau muamalah yang bukan tuntunan Nabi SAW, dikhawatirkan dia akan terusir dari telaga Nabi SAW. Semoga dapat terpahami dengan baik. Barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan. Baru saja kami dengarkan lantunan azan di wilayah Magelang dan sekitarnya. Senang sekali bisa bersama dengan teman-teman sekalian. Meski dari kejauhan, meski kami tidak melihat teman-teman, ya, belum berkenalan juga dari teman-teman di Uniska, mungkin ada para dosen dan seterusnya. Kami mohon maaf atas segala keterbatasan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita kaji bersama. Semoga Allah menganugerahkan kita istiqamah, keteguhan hati, jiwa dan raga kita, langkah kaki kita di atas tuntunan agama yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga yang tertinggi, bersanding dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah dan siapa saja yang belum berkesempatan menghadiri kebersamaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Rizal atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Jazakumullah khair Ustadz, dan mohon maaf mungkin agak terlalu panjang waktunya sehingga sampai ke azan zuhur ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak terasa waktu kita sekarang sudah sampai di penghujung acara. Dan saya selaku moderator pada acara kali ini menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Saya akan pamit undur diri. Sebelumnya, sebelum saya pamit undur diri, maka mari kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa isi kayak ini ya. Jangan lupa isi absensi kajian.